dalam acara Celoteh Bocah. Acara yang akan membahas tentang program hamil di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Dan di episode kali ini di Celoteh Bocah akan ada sharing session tentang perjuangan menuju 2 garis. Dan di hari ini saya tidak sendiri nih ya. Karena di samping saya, sudah ada Mbak Siska Saragih, seorang influencer dan pejuang 2 garis. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Pinky kayak happy banget hari ini ya. Dong. Mau ketemu dengan Dengan seseorang spesial banget malam hari ini ya. Parah, spesial banget malam ini. Dan tentunya selain dengan Mbak Siska juga ada Dr. Panji Sadar selaku CEO dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Apa kabar dokter? Selamat malam. Very nice to meet both of you. Wow, jadi hari ini benar spesial banget ya karena ada dari influencernya nih ya, pejuang 2 garis Mbak Siska Saragih dan juga ada Dr. Panji Sadar. Jadi hari mengupas tuntas tentang program hamil di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Kayaknya hari pembahasan kita makin panas ya. Panas. Seru ya dan, hari ini. Dan aku udah banyak banget pertanyaan sebenarnya buat dokter Panji juga. Ya. Wah. Nanti bener-bener langsung deh. kita tanyakan ke ya, narasumbernya langsung. Langsung. Langsung hari ini ya. Nah, di episode kali ini seperti yang sudah bilang tadi di depan bahwa akan membahas tentang keunikan perjuangan 2 garis pada setiap pasangan ya. Bahwa selama ini kan setiap pasangan itu punya masalah yang berbeda, punya cara untuk program hamil yang berbeda. Jadi tidak melulu nih ya bahwa namanya program hamil bayi tabung kah? Apakah mesti harus bayi tabung? Nah, kita akan kupas tuntas di hari ini nih. Episode ini benar-benar spesial, jadi makanya buat ayah dan bunda harus menyimak acara Celoteh Bocah hari sampai tuntas ya kan. Nah, akhirnya saya mau langsung jawab pertanyaan satu nih ya, paling penting di hari ini ke Mbak Siska. Iya boleh. Udah siap pertanyaannya? Kirain saya yang nanya. Enggak dong, beda dong. Kita beda posisi. Oke. Siap. Mbak Siska, apa sih arti infertilitas di mata seorang Siska Saragih? Oke, pertama-tama kenalin saya Siska Saragih ya, dan saat ini memang saya pejuang 2 garis. Dan kalau secara pengertian dari fertility atau infertility itu sebenarnya ketidaksuburan ya. Ketidaksuburan, dan ketika kita mendengar kata infertility, apalagi kita yang memang baru menikah gitu dan langsung mendengar dari seorang dokter mungkin ternyata kita ada kendala infertility. Nah, itu buat saya kayak suatu panggilan ya. Itu berarti kita kalau memang sudah ada di kondisi itu, kita panggilan untuk bisa do something gitulah kalau menurut saya secara pribadi gitu. Jadi itulah arti infertility menurut saya gitu. Itu berarti seseorang yang spesial ya. Ketika kita mempunyai infertility itu berarti kita spesial gitu. Di mata seorang Siska Saragih sangat spesial. Karena nggak semua orang nggak semua orang bisa infertility ya kan. Betul sekali. Nah, jadi kita menanggapinya positif aja gitu. Harus tetap stay positif ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa juga nih ya dari ayah bunda yang juga join Instagram live-nya kita pada malam hari ini melalui Instagramnya @siskasaragih. Selamat malam. Jadi nanti saya ingatkan juga buat ayah bunda yang lagi nonton IG live-nya Mbak Siska, jangan lupa nanti untuk nonton versi fullnya juga ya. Ada di YouTube-nya Celoteh Bocah, itu di YouTube-nya Bocah Indonesia. Nah, kalau tadi saya udah ngobrol sedikit tentang infertilitas di mata seorang Siska Saragih, tadi saya mau nanya ke Dokter Panji nih dok. Dok, kalau dari mata seorang Dokter Panji sendiri, arti infertilitas sendiri apa dok? Jawabannya beda banget. Iya. Gimana dok kok? Versi Dokter Panji seperti apa nih dok? Dari medical background tuh lumayan simple sebetulnya. Lumayan simple tapi people consider it complicated. 3 unsur yang kita harus selalu keep in mind when muncul kata-kata infertilitas. 1 tahun, menikah, berhubungan teratur, tanpa proteksi. Something as simple as that, tapi sebetulnya sering misinterpretasi. 1 tahun menikah, berhubungan secara teratur maksudnya 2-3 kali seminggu ya, dan tanpa proteksi. As simple as that. Itu dari sisi seorang dokter ya. Makanya saya bilang beda banget nih. Iya betul. Something as simple as that, but pengertiannya belum awam. So that's why dengan adanya Denny, dengan adanya Mbak Siska, the fact that Anda considered as a panggilan, I mean it's amazing.
Dan ini menjadi edukasi juga ya buat ayah bunda, bahwa mungkin sekarang banyak ayah bunda di luar sana yang masih berjuang nih ya Mbak Siska ya. Masih berjuang sama seperti Mbak Siska mungkin bertahun-tahun dan segala macam. Mungkin saat ini mungkin banyak juga ayah bunda yang belum mengerti nih dok, seperti kata dokter tadi ya, sudah menikah selama 1 tahun dan berhubungan secara teratur tanpa pengalaman dan ternyata belum hamil juga nih. Nah itu sebaiknya langsung segera konsultasikan ke dokter gitu ya dok ya. Betul sekali. Nah Mbak Siska, kalau saya boleh mengulik sedikit tentang Mbak Siska. Mbak Siska sendiri tuh sudah menikah berapa lama dan selama ini perjuangannya sudah sejauh mana nih Mbak Siska? Oke, kalau ditanya berapa lama itu udah 8 tahun dok. Udah 8 tahun menikah dan memutuskan program itu di usia pernikahan 1 tahun. Bukan program ya, lebih memeriksa kesehatan. Itu yang dokter bilang itu bener banget. Dan saya memeriksa kesehatan bukan karena kesadaran dok pada awalnya, karena memang kakak saya pun kebetulan lama juga. Iya, 7 tahun dia baru dapat kan. Jadi memang dari awal udah di notice gitu, langsung periksa aja. Kalau setahun belum ada, seperti yang dokter bilang tadi ya, setahun belum ada dan udah sudah berhubungan suami istri segala macam, kalau memang belum dapat langsung periksa ke dokter. Nah disitulah saya dan suami langsung benar-benar memutuskan ke dokter, at least konsul dulu, cek dulu gitu. Kalau memang tidak ada apa-apa ya puji Tuhan gitu kan, tapi kalau memang ada apa-apa ya kita harus benar-benar nextnya apa gitu. Berarti seperti emang apa. niatnya emang untuk kontrol dulu ya sebenarnya waktu Betul, itu ya, memang belum niatnya ada kontrol. sesuatu gitu nggak ya. kepikiran ternyata secomplicated ini gitu. Karena awalnya kita pikir datang ke dokter terus dikasih ini dikasih itu hamil, kita pikir ya karena tapi ternyata pas kita datang ternyata ada masalah. Nah itulah yang membuat kita di luar ekspektasi kita gitu. Betul. Itulah awal-awal. Jadi memang perjuangannya cukup panjang selama 8 tahun dan waktu awal banget baru 1 tahun baru mulai konsul. 1 tahun pokoknya konsul dulu aja gitu kan. Nah kalau dari dokter Panji sendiri dok, dengar-dengar nih dok bahwa dokter Panji itu punya histori tentang infertilitas ya dok, bener nggak sih dok? Bagaimana ceritanya nih dok? Baru yang tadi. Iya, ternyata dokter Panji punya pengalaman juga ya, maksudnya. Dan ini salah satu anak mahal juga jatuhnya. Hasil anak mahal karena ya mungkin dokter bisa sharing dulu. Boleh, silakan dok. Orang tua saya kebetulan Denny juga sudah tahu juga. They went through history of infertility 12 tahun juga. Visit berbagai dokter, berbagai center-center. Saya lahir tahun 89. And tadi saya sampaikan juga teknologi di tahun 80-an sama teknologi di era sekarang sudah berbeda Bang. Teknologi di zaman sekarang is totally berbeda. Jadi of course dengan perkembangan teknologi, dengan kecanggihan alat-alat laboratory kita, success rate-nya jauh-jauh di atas apa yang orang tua saya alami. 12 tahun pengalaman mereka 12 tahun dan anak satu-satunya sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ini dokter sendiri memang anak bayi tabung atau seperti apa nih dok? Alami. Okay. Jadi program-program bayi tabungnya gagal, sempat pasrah dan akhirnya dikaruniai. Wow, luar biasa sekali. Bahwa ini sebenarnya juga ceritanya sangat menginspirasi juga ya, bahwa perjuangan itu bukan hanya sekedar tadi Mbak Siska 8 tahun, 12 tahun, mungkin ya ayah bunda juga yang di rumah yang sedang nonton acara ini juga mungkin ada yang lebih lama lagi nih. Bahwa ternyata perjuangan itu tuh bisa dilakukan dengan cara apapun, yang penting berjuang bersama ya dok ya. Itu yang saya notice di orang tua saya juga, Den. Jadi mereka bahasanya berikhtiar ya. Berikhtiar terus dan they never give up. Mencoba terus. Iya. Nah ini juga menjadi semangat nih. Iya betul banget. Dan aku juga pas pertama kali ya dok, ya jujur pertama kali di Bocah, terus hashtagnya aku berjuang bersama ya. Awalnya juga agak kepikiran nih kenapa aku berjuang bersama gitu kan. Ternyata pas memang setelah aku benar-benar sempet nanya ya kalau nggak salah, mas kok berjuang bersama gitu, memang suami istri harus berjuang bareng gitu. Nah di situ gue bilang ya benar, itu memang benar harus banget terjadi ketika kita memang memutuskan untuk benar-benar memeriksa gitu kesehatan untuk mendapatkan buah hati gitu. Berarti benar-benar di Bocah Indonesia sendiri pun juga berjuang bersama ya. Artinya benar-benar berjuang suami, istri dan juga tenaga medis di Bocah Indonesia sama-sama berjuangkan supaya pasien-pasien di Bocah Indonesia sama-sama berhasil dan sehat pastinya. Dan dari hashtag itu aku kayak melihat ini kayaknya Bocah nggak sekedar klinik fertility gitu. Ternyata memang
ternyata benar, ternyata memang seorang dokter Panji ini memang mempunyai pengalaman sendiri gitu, karena dari hashtagnya, dari kita lihat bocahnya yang memang udah benar-benar didesain bagus banget gitu, merasa kita nyaman gitu. Kok ini ada beda ya, kenapa ya? Ternyata memang dokter Panjinya sendiri punya pengalaman ya. Iya. Gitu. Dan mungkin ayah bunda sendiri yang memang sedang nonton dan belum pernah datang ke Bocah Indonesia pasti agak kaget ya, sama Iya, seperti bener. Mbak Siska Kaget, dulu waktu serius. awal Aku pertama kali datang kaget ke Bocah banget, ya. serius gue. Ini apa ya? Kok kliniknya bagus banget gitu. Ini apa? Ini kok niat banget sih bikin klinik fertility dengan desain sebagus ini. Itu bener-bener aku jujur ya, bener-bener sampai ke suami, ini bener kan? Ini Bocah Indonesia kan? Bener, tapi kok bagus banget gitu kan. Makanya bener-bener penasaran, ini sebenarnya pasti ada sesuatu nih kenapa bisa se all out ini gitu membuat suatu klinik gitu, karena nyampe ke hati loh. Nyampe ke hati ya. Betul. Nah, Dokter Panji, kalau tadi dokter sudah sedikit bercerita tentang masalah infertilitas ya dok ya. Apakah dari situlah akhirnya dokter tercetus terpikir akhirnya tergerak mungkin untuk membuat Bocah Indonesia, atau seperti apa nih dok? Salah satunya tentu. Namun kita juga lihat bahwa ada kesenjangan antara pelayanan di luar negeri dan pelayanan di Indonesia. Dan karena kesenjangan itu saya melihat ada peluang untuk Bocah Indonesia berdiri. Dan Bocah Indonesia sendiri berdiri sejak kapan nih dok, kalau boleh tahu dok? Mungkin ayah bunda 18 Mei 2019. Wow, jadi masih baru tapi Baru wah, ya. luar biasa sekali ya. Benar. Sekarang pasiennya juga cukup banyak, suksesnya juga cukup tinggi, tapi nanti tunggu dulu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya dok ya. Kita lebih akan ngobrol chit and chat dulu dengan Dokter Panji dan juga Mbak Siska Saragih. Nah dok, kalau misalkan nih dokter melihat nih ya, seorang Siska Saragih sudah berjuang 8 tahun dengan banyak cerita infertilitas yang pernah dialami oleh Mbak Siska. Komentar dokter seperti apa dok? Mungkin ayah bunda juga di rumah sana yang berjuang juga nih selama ini. Komentar untuk pengalaman dan perjuangan Mbak Siska. Suami dan istri harus selalu hand holding. I think that is very important. Yang paling tertekan biasanya adalah hubungan in the marriage. Betul Gitu. sekali. My hope and wish is that the husband and the wife can always hold each other's hands, because itu nggak gampang. Faktor-faktornya ada 3 faktor besar loh: finansial, social, and medical. Nggak gampang. 3-tiganya sangat berat dan ya itu hubungan suami istri yang pesan saya. Nah itu dia nih, cuy. Ini menjadi satu hal yang penting banget. Kalau Mbak Siska Saragih ceritanya tadi udah dijelaskan Dokter Panji, ada banyak faktor penting di dalamnya. Boleh tahu nggak bagaimana cara Mbak Siska Saragih untuk bisa survive sampai sekarang dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan masyarakat yang mungkin saya kurang tahu ya, mungkin Mbak Siska menanggapi kok sudah lama menikah belum punya keturunan dan lain sebagainya. Bagaimana cara seorang Siska Saragih menanggapi itu?